Pikiran kita nih dari mulai RT RW sampai di desa itu nganggap rakyat tuh sepele, tidak besar. KDM murka saat tahu pencuri 2 buah labu siam harus kehilangan nyawa dipukuli tetangganya. Perangkat desa di Cianjur dinilai lalai melindungi warganya yang harus kehilangan nyawa karena kasus pencurian 2 buah labu siam. Berikut beberapa fakta yang terkuak di pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan pihak keluarga dan perangkat desa. Kasus pencurian oleh Minta sudah berulang kali terjadi. Setelah viral di media sosial, pelaku pencurian bernama Minta, usia 56 tahun, mencuri 2 buah labu siam di kebun tetangganya untuk dimasak sebagai lauk saat berbuka puasa. Dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terungkap fakta bahwa pelaku Minta telah beberapa kali melakukan pencurian di sekitar tempat tinggalnya. Namun, semua kasus pencurian yang dilakukan Minta berakhir damai dan saling memaafkan antara pelaku dan korban. Pernah nyuri apa aja? Yang saya tahu itu di depan rumah, di depan rumah itu pernah ngambil keramik yang punya bos Aceh gitu ya. Keramik sadus? Bukan 10 dus. 10 dus. Ya. Berarti Jual semennya 2, dan jual keramiknya sama tetangga, dan jual 2 lagi. Jadi bukan keramik aja plus semen. Semennya berapa sak? 2 sak. 2 sak. Kemudian diproses nggak waktu itu? Enggak diproses, Pak. Dimaafkan. Karena apa? Barangnya dikembalikan lagi. Oh, karena barangnya dikembalikan. Dimaafkan. 2. Pelaku penganiayaan adalah seorang penjaga kebun yang juga tetangganya. Penjaga kebun berinisial UA yang saat kejadian memergoki Minta mencuri 2 buah labu, tersulut emosi karena pelaku tidak juga merasa jera dengan kasus-kasus pencurian yang dulu Minta lakukan, dan memukuli Minta hingga Minta mengalami pendarahan di sekitar kepala. Pelaku pemukulan UA berhenti menganiaya Minta setelah saudara Minta beberapa kali melerai mereka. Di bawah rumahnya Bapak RW. Ya, di kebunnya, jadi ngambilnya di kebunnya Bapak RW. Walunya berarti kan kalau walu itu mah dirambatin. Letik. Walu segede kia kan? Walu Jepang. Letik kan? Tujuannya ngambil walu itu rencananya buat apa? Buat dimasak buka puasa. Masak, mau dipuluh. Ya. Oleh Minta tuh. Ya, gitu. Minta tuh digebukinnya sama siapa? Sama Ujang Ahmad. Ujang Ahmad tuh siapa? Ujang Ahmad itu pengurus kebunnya Abah Daman. Abah Daman teh punya yang jaga kebun namanya Ujang Ahmad. Salengmur. Bisa satu kampung tapi beda RT. Yang di dalam digebukin. Gara-gara ngambil walu berdua siki. Tuh. Digebugan. Terus waktu digebugan Mintanya nggak ngelawan. Nggak ngelawan sama sekali, nggak melawan. Nah, gebugan yang penting dari kamawat. Mungkin itu kan disandarkan, dicocok terus disandarkan ke rumah saya deket kan Pak, di gini Pak, ya, disandarkan. Oh, disandarkan. Gebugan gitu. 3. Minta yang kini menjadi korban penganiayaan dan mengalami beberapa luka di tubuhnya tidak dibawa ke rumah sakit. Dalam pertemuan dengan KDM, saudara Minta, Cucun, mengaku tidak membawa saudaranya ke rumah sakit karena khawatir soal biaya, karena tidak ada BPJS. Minta hanya dirawat di rumah dan sempat sadarkan diri keesokan harinya. Namun keadaannya memburuk dan sempat dilarikan ke rumah sakit 2 hari setelah kejadian pemukulan. Kemudian setelah digebukin itu, kemudian kapan meninggal? Hari meninggalnya hari Senin. Digebukinnya hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore. Iya. Tidak dibawa ke rumah sakit? Tidak, Pak. Tidak ke rumah sakit. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Saya bingung cari itunya apa BPJS nah. Ditanya kan pingsan dia Pak, pingsan nggak ingat-ingat gitu. Ditanya BPJS di mana, ditanya di mana, saya ke rumah ibu nggak ada. Kenapa nggak diurusin? Orang digebukin. 4. Keluarga Minta menjadi penerima bantuan dari pemerintah. Dalam pertemuannya, KDM memastikan lebih dulu bahwa pemerintah hadir memberi bantuan kepada warga yang kurang mampu. Dan faktanya, keluarga Minta sudah menerima beberapa bantuan dari pemerintah dan desa, sehingga KDM memastikan dalam hal ini, pemerintah sudah hadir bagi warga negaranya. Dia dapat bantuan. Betul. 4 jenis bantuan ya, Siap. Total 4 jenis bantuan per bulan berapa? Itu kalau BLT desa 300 per bulan. Terus untuk BLT desa 900 yang kemarin. Untuk BPNT kebetulan kan per 3 bulan ya. Dari bulan Januari, Februari sama Maret itu 600. Artinya kalau untuk makan mah cukup. Siap, betul. Gitu loh maksud saya. Jangan sampai pemerintah dalam titik yang salah. Ya kan untuk makan mah cukup. Pertanyaannya adalah, kan eta kalau udah lihat dari bantuan untuk makan mah cukup. Nah, eta teh memang nyangunangan sapiringeun atau gimana?
kehabisan beras nih Pak. Berasnya lagi nggak ada. Nggak ada. Tapi memang makan mah makan. Makan. Ya, kalau dari sisi komponen makan cukup karena bantuannya tadi ada ya Pak ya. Jangan sampai nanti ada orang lapar itu tidak ada bantuan sama sekali. Ya, ayah bantuan mesenah. Betul nggak? Ayah masuk Pak. Masih nggak ada. Oh, gitunya. Jak geneh lah. Oke, itu. Nah kemudian waluh mah jangan ngarencakan sangu. Biasalah. Maling bonteng, maling waluh. Gitu kan, papat pipit kan biasa di lemur mah, sampe kan biasa di lemur mah pucukna. Nah, 5. Kang Dedi marah besar kepada saudara Minta dan perangkat desa. Dalam pertemuan yang sama, Kang Dedi mengaku marah besar dan sangat menyayangkan kasus seperti ini berakhir dengan nyawa yang hilang. Pasalnya, Kang Dedi menyebutkan bahwa perilaku ngutil atau mencuri dalam tanda kutip sebagian kecil hasil kebun di kampung-kampung adalah hal yang lumrah. Itu sudah maklum terjadi antar tetangga di kampung. Namun dalam kasus ini, Kang Dedi juga menegaskan bahwa pencurian tetaplah pencurian dan itu tidak bisa dibenarkan. Namun hal yang sangat disayangkan dan membuat Kang Dedi marah besar adalah terjadinya perilaku kekerasan dan lambatnya penanganan atau respon dari perangkat desa terkait, seperti RT RW bahkan desa. Kang Dedi menilai bahwa kesalahan dalam penanganan kasus kekerasan seperti ini seharusnya tidak terjadi, sehingga korban Minta bisa dengan cepat mendapatkan penanganan dari dokter atau rumah sakit, dan tidak berakhir dengan kematian korban Minta. kan di lemur makan dengan gebugan rame. Pak RT ngadenge teh anu di gebugan. Saya teh dina waktu sebagian penantai mah teu pisan teu aya laporan ti pihak korban, ti pihak pelaku. Enggak lingkungan tetangga pasti kan cerita ngomong. Teu aya tah mung sabadana jadi wabi pa disalahkeun Bukan, sadaya. pada waktu Bapak mendengar, bukan menyalahkan ya, bahwa Minta digebukin, apa reaksi Bapak? Langsung saya lupa ke Pak RW, klarifikasi Pak itu kumaha. Ujang aja tuh orang mereka nanya pun nggak yakin tuh. Oke, setelah ketemu Pak RW akhirnya apa yang dilakukan? Langsung ngomong sama pelaku. Bukan, yang dilakukan terhadap korban. Langsung di rumah Pak RW ngobrol kemana-mana gitu ya, dianggap udah selesai, jangan dibawa ke ranah hukum gitu, udah selesai. Sampai di situ, saya Pak Eta cek abah teh, saya pulang kan. Ya bukan, artinya kan korbannya ditengok nggak? Nggak, saya langsung pulang, wah, kemarin aman, mantap itu antara Ya, ini problemnya kan kenapa korbannya nggak ditengok, kemudian korban dalam keadaan luka parah, kemudian kan harusnya dibawa ke rumah sakit. Jadi lihatin ke Mas Yanwarto ke Abdi. Enggak, bukan ini. Kan ini ada orang digebukin nih. RW udah tahu orang digebukin. Masa yang digebukin yang nggak ditengok? Enggak, tadinya. Ya kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah orang sudah terluka parah dibiarkan tidak dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau dibawa ke rumah sakit itu mungkin tetap tertolong. Bapak lapor nggak ke Pak Kades? Enggak, soalnya udah lapor sama Pak RW gitu. RW lapor ke Kades? Kadus tahu nggak? Tidak. Sebenarnya itu laporan Pak RT-nya Pak Senin ketika saya lagi di desa setengah 4 belum pulang kan, kebetulan saya belum pulang. Ketika ada laporan Pak ini langsung ke saya langsung tindak lanjuti, langsung merespon ke Pak Kades, langsung langsung meluncur. Hari Senin. Hari Senin. Tapi kan sudah terlambat. Udah meninggal. Sudah yang meninggal, ribut kan sudah meninggal. Harusnya kan ribut ketika hidup. Ya ini saya sebagai gubernur yang merasa ya sangat menyesal dan berdosa. Ada nyawa yang tidak bisa diselamatkan dengan cara dibawa ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan kita nggak usah ngomong BPJS, nggak usah ngomong apapun, masukin aja. Pertanyaannya kan satu aja. Kan Bapak bisa tuh di TikTok ngomong sama orang ketika digebukin. Kalau berita misalnya TikToknya hari Sabtu saya tahu, mungkin waktu itu juga saya sudah ngambil tindakan untuk diobatin. Ini kan problemnya adalah problem keterlambatan penanganan. Gitu Pak. Jadi lambatin. Kalau saya sih menyesalinya, kalau peristiwa ngegebukinnya, ya saya menyesali. Gitu. Nah, tetapi yang paling menyesali fungsi aparat itu adalah ketika orang sudah digebukin, Pak RT sudah tahu, Pak RW sudah tahu, tapi tidak ada tindakan orang untuk menyelamatkan, dibawa ke rumah sakit. Gitu loh Pak. Menurut saya dosa besar kita adalah itu. Dosa besar kita adalah itu, di mana orang berbaring karena mencuri 2 waluk berakibat digebukin, saat sudah berbaring dia luka parah, tapi tidak ada yang berinisiatif membawa ke rumah sakit. Gitu problemnya. Kan kalau dibawa ke rumah sakit mah ya nanti juga kalau udah muncul pasti diobati. Gitu loh Pak. Kalau misalnya saat tahu ada orang digebukin sampai luka parah, masuk rumah sakit, ya pasti saya bantu. Kan sekarang juga saya Bapak panggil. Saya malah begitu Bapak lihat TikTok Bapak langsung ada Pak Kapolda, saya ngomong ke Pak Kapolda, ada Pak Kapolri, saya langsung ke Pak Kapolri ngomong, Pak ada peristiwa ini. Cepet, kan langsung tersangka. Juga ya Pak ya. Tapi kan status tersangka bagi korban penganiayaan itu tidak menjadi arti.
dibanding dengan waktu itu kita membawa ke rumah sakit. Padahal BPJS ada. 6. Pelaku penganiayaan kini telah diperiksa kepolisian dan akan berproses secara hukum yang berlaku. KDM mendukung segala proses hukum yang tengah berjalan. Bagaimanapun awal mula kasus terjadi, Kang Dedi menegaskan bahwa pencurian adalah sebuah kesalahan. Namun kekerasan dan main hakim sendiri juga adalah sebuah kesalahan. Terlebih lagi, kekerasan yang terjadi mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Itu sangat tidak dibenarkan. Dan untuk perangkat desa atau pemerintahan, KDM mengharap respon yang lebih baik dari segenap perangkat pemerintah di level yang paling dekat dengan masyarakat, agar hal semacam ini tidak terulang di kemudian hari. Tak lupa, KDM juga memberikan santunan kepada keluarga korban Minta, dalam hal ini kepada ibu dari saudara Minta yang kini sudah lanjut usia, sebagai biaya hidup setelah meninggalnya Minta. Enggak, pertanyaan saya adalah, dari mana orang digebukin disimpulkan kemudian dianggap damai? Karena miskin. Bukan karena orang miskin terus lantas mau dibiarin. Orang dianiaya karena miskin, biarin aja. Ya kenapa Bapak sebagai RT juga tidak ada inisiatif? RW-nya mana? RW-nya kan sakit. Sakit. Pak Kades punya grup WA nggak di desanya? Ada. Apa? Nah, terus kita apa ini tidak tahu? Ya karena tidak peka. Kenapa? Karena kita itu menganggap kalau orang miskin digebukin itu biasa. Beda kalau orang kaya. Beda kalau anak pejabat. Karena kita mindset pikiran kita nih, dari mulai RT RW di desa itu, nganggap rakyat itu sepele, tidak besar. Kan ini pelajaran bagi semua, bagi orang Jawa Barat. Aparat di bawah. Saya ini baru tahu kalau muncul di media sosial. Kalau nggak muncul di media sosial, gimana saya tahu? Ini kan orang miskin digebukin biasa. Kan setelah ini baru ribut. Apa tidak mau? Harusnya kan RT lapor polisi. Bapak nggak lapor. Dari mana Pak Kades? Bapak nggak laporkan, kan harus lapor. RT itu Pak RT RW, 1 kali 2 kali 24 jam harus lapor. Apapun yang terjadi itu wajib diketahui publik. Saya jujur aja, dari dulu marah. Kenapa marah? Di Jawa Barat ada peristiwa seperti ini akibat kelalaian pada tingkat level yang paling bawah. Kan sekarang kan gampang. Kalau mengalami kesulitan, kan tinggal lapor gubernur. Lapor gubernur kan gampang, muncul di media sosial, tempat pengaduannya ada, di gedung sate ada, di sini ada, kan gampang. Di situ juga bupatinya saya lihat kan aktif. Kemarin juga datang. Di Cianjur ada orang yang kepepet motor Harley, kakinya patah. Kan kita datengin, kita bantu asal saya muncul di media sosial tahu, saya tanganin. Nah ini kan tahunya sudah meninggal. Coba kalau tahunya hari Minggu ada warga digebukin, tolong Pak Gubernur bantu proses hukumnya. Itu Pak, malu Pak. Bukan aja malu sebagai umat Islam. Bulan puasa orang ngambil waluh buat buka digebukin, meninggal, dan pada saat sampai meninggal dia tidak ada pengobatan, dosa Pak. Bapak juga sama sebagai saudaranya, digebukan cicing, digebukan dibawa ke rumah sakit Aca. Gitu. Ayo ngomong ke media sosial ngewani. Ngeusna. Kan ngomong Bapak di media sosial pinter. Ngeusna. Gitu loh. Ya saya jujur aja ngambek. Ya. Sekarang ibu itu usianya berapa? 99. Umur 99 tahun. Kelahiran 99. Sekarang yang nangani tahlil siapa? Di masjid kemarin saya dihidupkan di masjid karena kalau untuk di rumah pertama kecil, kedua. Ya udah nanti saya nitip 40 juta untuk biaya hidup ibunya, nggak usah buat tahlil lah, ya. Ya. Untuk biaya hidup ibunya, gitu loh. Untuk biaya hidup ibunya dibentuk rekening aja, ya. Nanti tiap bulan ibunya boleh ngambil 1 juta, kan 99 tahun. Ya. Kalaupun di Pulau Asarama kan sudah meninggal ya. Kalau di lembur harus ada selamatan aja. Gitu. Itu sekarang yang jadi tersangka siapa aja? Satu aja itu karena ada yang menukulnya cuma 1 orang. Oh, yang mukulinnya yang tersangka. Iya, yang tersangka itu. Ya itu Pak. Jadi saya mah agak emosi Pak. Agak emosi sebagai gubernur. Saya malu ada peristiwa ini terjadi di Jawa Barat. Gubernurnya saya. Itu loh Pak. Dan kemudian tidak sempat jajaran yang paling bawah membawa ke rumah sakit. Itu aja. Makanya saya undang gitu, ya. Dan kebetulan Pak Gubernur pada waktu saya datang ke sana sudah meninggal. Saya kumpulkan keluarganya dan juga sepakat pada waktu itu melaporkan ke polisi. Langsung saya telepon Kapolsek. Langsung datang. Gitu. Namun kalau memang ya, sebelumnya itu tahu dikebukin mungkin Ya, saya juga kalau bagi saya mah ini juga beri perambulan. peristiwa tersangkanya Ya. sekarang bagi saya tidak ada arti karena Tidak yang ada artinya arti. sudah tidak ada. Gitu loh kalau saya gitu. Kalau saya kan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dan nanti kasih dalam bentuk tabungan. Jadi saya menyampaikan bela sungkawa dan rasa menyesal. Semoga almarhum
diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia, menjadi ahli kubur, yang ahli kebaikan, ahli surga. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.